warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak yang berkesempatan hadir pada pertemuan kali ini, di mana kita akan membahas tentang modul kelima tentang penyandang disabilitas. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Kelompok yang sudah berkenan memberi informasi bahwa kita mengadakan pertemuan pada hari ini. Seterusnya terima kasih juga kepada Ibu yang telah bersedia menyediakan tempat untuk mengadakan pertemuan kelompok pada hari ini. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya ada ice breaking yang dinamakan dengan tepuk panca indera. Tolong perhatikan dulu ya Bu ya. Tepuk panca indera. Mata, hidung, telinga, mulut, kulit. Bisa Bu? Kita lakukan sama-sama ya Bu. 1, 2, 3. Tepuk panca indera. Mata, hidung, telinga, mulut, kulit. Oke, terima kasih Bu semuanya. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan kita pada hari ini. Baik Ibu, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama. Saya akan mencoba kembali mengingatkan pembelajaran kita pada bulan-bulan sebelumnya, yaitu tentang Ilm Siketun. Apakah Ibu semua masih ingat Ilm Siketun? Kalau masih ingat, tentu Ibu semua tahu bagaimana Siketun itu. Tahu kan Bu, gimana keadaan si Getun? Ya betul, si Getun itu adalah contoh anak yang berkebutuhan khusus atau anak istimewa. Jadi Ibu, dari kisahnya si Getun tadi, di sana kan si Getun bisa melakukan apa saja yang bisa kita lakukan seperti orang biasanya. Di sana kan si Getun tidak memiliki tangan, tapi dia berprestasi. Contohnya dia dapat juara kelas 1, kelas 2 dapat juara kelas, paling tidak dia juara 2 di SD-nya. Terus selain di sekolah, dia juga bisa melakukan hal-hal yang lainnya di rumah seperti membantu orang tuanya masak dan sebagainya. Terus ibu-ibu semua, saya sampaikan anak istimewa seperti Getun ini sering disebut, kita di kalangan masyarakat disebut dengan anak cacat. Jadi ibu-ibu semua, jadi kita sepakat ya, si Getun tadi atau yang anak istimewa, kita sepakat dengan kita sebut sebagai penyandang disabilitas. Oke Bu, sepakat kan? Baik. Selanjutnya ibu-ibu, di sini saya akan mengajak ibu-ibu semua bermain. Mau kan Bu, kita bermain sambil belajar? Oke. Di sini saya akan memberikan permainan yang dinamakan dengan tanpa tangan dan tanpa mulut. Paham Bu? Baik. Peserta pertama yaitu tanpa suara, dan peserta kedua yaitu tanpa tangan. Di sini ibu-ibu saya akan bagi ke dalam dua orang dalam satu kelompok. Ada peserta tanpa suara, peserta pertama yaitu peserta tanpa suara, dan peserta kedua yaitu peserta tanpa tangan. Nanti saya akan menyampaikan pesan kunci dan
nanti peserta pertama akan menyampaikan pesan kunci itu dengan tanpa suara, dan peserta kedua akan menuliskan pesan kunci yang disampaikan tadi peserta pertama dengan tidak menulis dengan tangan, terserah mau menulis dengan mulut kah atau menulis dengan kaki, terserah ibu. Yang penting tidak boleh menulis dengan tangan. Ngerti Bu? Baik. Jadi ibu, dari permainan tadi tanpa tangan dan tanpa suara dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya. Jadi ibu, saya sampaikan lagi bahwa anak istimewa atau penyandang disabilitas dan sering juga disebut dengan penyandang cacat merupakan hal yang sama. Istilah yang digunakan selama ini adalah proses pembelajaran adalah penyandang disabilitas. Jadi ibu, kesimpulan kita mengenai pembelajaran ini yaitu tentang penyandang disabilitas, yaitu penyandang disabilitas itu adalah bentuk keragaman dari semua manusia. Terus penyandang disabilitas itu ada juga warga negara yang berhak mendapatkan hak-haknya. Terus penyandang disabilitas juga tidak boleh mendapatkan diskriminasi. Jadi ibu, saya tekankan sekali lagi, jika ada tetangga atau keluarga kita yang merupakan penyandang disabilitas atau anak istimewa tadi, jagalah mereka. Kita tidak boleh melakukan semena-mena kepada mereka. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini tentang pengertian penyandang disabilitas, tentang hak-hak penyandang disabilitas. Berikutnya akan disampaikan teman saya yang lainnya. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.